Ada satu tokoh yang akan saya angkat pada pagi hari ini, tapi nanti sore itu sedikit berbeda. Memang berbeda, saudara. Jadi saya mau bicara sama saudara. Tokoh ini sangat fenomenal, dan up and down. Tapi endingnya itu betul-betul satu hal yang sangat diharapkan bagi saudara dan saya. Karena tokoh ini merupakan gambaran saya dan saudara. Ayo kita baca dulu Kejadian pasal 12 ayat 16. Memang di ayat 16 dari Kejadian 12 itu tidak ada nama disebut. Karena memang ini masih di zaman Mesir. Saya dan saudara pun sama. Waktu kita belum percaya Yesus, nama saya, nama saudara belum dicatat. Tapi begitu saya dan saudara masuk ke dalam panggilan Tuhan, baru saudara diberi nama. Pasal 12 ayat 16. Ayo baca. 2, 3. Fir'aun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapatkan kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki, perempuan, keledai betina, dan unta. Saudara belum tahu siapa nama orang ini, tapi ini adalah gambaran dari seorang pribadi perempuan. Karena memang dia asalnya itu budak. Saya dan saudara itu sebelum percaya Yesus adalah budak. Budak dosa, budak perkara-perkara kejahatan, kenajisan. Sebelum kita percaya Yesus dan masuk ke dalam panggilan Allah, saya dan saudara itu budak. Budak itu tidak punya kekuatan apa-apa. Kita budak itu tidak punya satu yang bisa dibanggakan. Nasib kita pun tidak jelas. Budak itu mau dipateni, mau digepui, mau dikaploki, mau diinjek-injek, tidak masalah. Budak. Karena memang saudara dan saya sebelum percaya Yesus, hidup saya dan hidup saudara ada di bawah kuasaan Fir'aun, si setan, si jahat ini. Tapi saya mau katakan sama saudara, hari ini ada kabar baik. Meskipun budak laki-laki dan budak perempuan, ternyata Allah itu memberi kasih karunia. Nah, ini sudah. Makanya kalau di pasal 12 ayat 16 tidak disebutkan nama, karena memang belum punya, tidak dianggap, tidak ada artinya nama itu buat mereka. Budak itu tidak ada artinya. Saya tahu di penjara itu seringkali pakai nomor. Saya pelayan di penjara tahu. Nomor, katakan nomor pegawai 18. Ya 18, maju. Panggil, bukan namanya. Nomornya dipanggil. Dan orang yang nomor 18 ya harus maju. Tapi budak juga tidak jauh berbeda dengan hal ini. Tidak ada namanya, tidak ada harganya, tidak ada keuntungan apa-apa bagi bosnya ini punya budak ini. Tapi heran, budak perempuan ini, budak laki-laki ini, waktu Abram datang ke Mesir, orang budak-budak ini diberikan pada Abram. Orang yang dipanggil Tuhan. Allah telah memanggil Abram keluar dari Ur Kasdim menjadi menjadi cikal bakal orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Nah, budak ini sekarang masuk ke rumah Abram. Beda sekarang. Pasal 16. Pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 dulu. Ayo baca sama-sama. Kalau lihat ayat jangan menengah ya, baca ya. Ayat 1 dan ayat 2. Ayo baca. 2, 3. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Dia punya seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. 2. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi ceritanya, budak perempuan yang tidak punya nama, sekarang budak ini masuk terhisap dalam keluarga Abram. Saudara dan saya dulu budak, tapi sekarang sudah terhisap dalam keluarga Allah, berjemaat di GPD Elohim. Baru setelah saudara dan saya percaya Yesus, Alkitab berkata, berbahagialah kamu karena namamu tercatat di dalam kitab kehidupan.
Sejak itu nama saudara menjadi bagian keluarga Allah. Seperti Hagar, tadi budak tidak disebut nama, sekarang budak dikasih nama Hagar. Saudara dan saya harus bersyukur kalau terhisap di dalam keluarga Allah, dibenarkan masuk dalam lingkungan keluarga Abram, diberi nama Hagar. Rupanya Hagar ini adalah primadona, saudara. Dari sekian banyak budak, rupanya Hagar ini primadona. Sehingga sewaktu Sarai, istri Abram ini menyadari dia sudah sekian tahun menikah dengan Abram, tapi tidak bisa punya anak, dia punya ide. Idenya apa? Abram, kamu kawinono itu budak primadonaku. Kamu kawinono sama dia. Nanti kalau dia punya anak, itu jadi anakku. Memang adat dulu bukan sekarang, tidak sama. Jangan diterapkan di sekarang, saudara. Kalau dulu biasa, seorang perempuan yang tidak punya anak, suami istri tidak punya anak, dia minta seorang budak, cewek, dia ambil, dikawini, nanti anak yang dilahirkan itu adalah dipek jadi anak dari nyonyanya. Itu loh, saudara. Nah, ini ceritanya sama. Abram sadar, dia itu sugih, saudara. Abram itu kaya sekali. Tapi nanti kalau aku mati, sopo sing jadi terima wasiat warisanku ini? Tidak ada, saudara, tidak punya anak dia. Apa anak wedok, anak lanang sudah punya, saudara. Jadi bingung dia. Jadi waktu ide itu dilempar oleh Sarai, kalau perempuan sudah ngomong, biasanya laki-laki kutuk. Ya Pak, ya. Ini saudara, lihat, Abram manut hanya karena dia kepengen punya anak. Keinginan kedagingannya dia itu kepengen supaya dia punya anak. Sehingga kita menyatakan primadona Bu Ren ini, saudara, diambil sama Abram. Diambil, akhirnya apa? Loh, kok dilalah, saudara. Punya anak. Pasal yang ke-16, ayat 3 dan 4. Ayo baca. Pelan-pelan ya, saudara ya. Memang ayat-ayat ini banyak. Pasal 16, 3 dan 4. 2, 3. Jadi Sarai, istri Abram, mengambil Hagar hambanya, orang Mesir, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah pada nyonyanya. Wow, sakjane ngono, Hagar ini sudah beroleh kasih karunia. Dari budak yang tidak ada harga, budak yang tidak punya nama, sekarang masuk ke dalam keluarga Abram, dia diberi nama. Dia diberkati sehingga dia mendapatkan satu kedudukan primadona di dalam keluarga Abram ini. Nah, waktu dia diambil oleh Abram menjadi istri dari Abram, saudara. Abram, belum Abraham, Abram masih Abram. Saya tahu, tadinya Hagar ini mantuk. Nggih, ya nyonya, taat, ya nyonya, taat. Tapi begitu dia tahu dikawin sama Abram dan dia bisa hamil, waduh. Alkitab ayat 4, tolong saya sudah dipateni sih, Mas. Mbak Jeng. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah, ngenyek sama nyonyanya. Dia merendahkan nyonyanya. Saudara perhatikan, saudara dan saya dulu itu adalah budak. Sekarang saudara ada dalam keluarga Allah. Kalau saudara bisa bertumbuh, saudara bisa menjadikan menjadi anak Tuhan yang kuat, jangan memandang rendah kepada nyonyanya,
kepada gereja Tuhan yang saudara dan saya itu telah mendewasakan saudara dan saya. Hagar, dia mulai kurang ajar. Dia tidak bisa mengucap syukur kalau dia itu seorang hamba budak, telah diangkat menjadi keluarga Abram, dia jadi primadona. Setelah itu dia dijadikan istri, madu, dijadikan madu dari Abram. Wah, itu mesti kedudukan yang hebat. Dan pasti kalau Abram itu sekian tahun menikah dengan Sarai, tidak bisa punya anak. Sekarang orang-orang keluarga di rumah Abram itu melihat bahwa Hagar itu bisa hamil dari benih Abram. Waduh, seneng setengah mati. Saya mau katakan kepada saudara, saya sendiri pribadi sebagai gembala care, saudara. Kalau saya melihat ada anak teman-teman baru yang dia bertumbuh begitu kuat di dalam care, rohaninya bertumbuh, rohaninya jadi kuat, dia setia, dia rajin. Saya itu senang sekali. Abraham itu senang kalau dia bisa melihat bahwa Hagar bisa hamil. Karena apa? Artinya dia bisa dapat keturunan, saudara. Sarai tadinya juga sama senang karena dia akan bisa mengambil anak Hagar menjadi anak kandungnya sendiri. Tetapi sayang disayang, respon dari Hagar kurang ajar. Dia tidak bisa mensyukuri bahwa dia itu beroleh kasih karunia. Dia tidak bisa mensyukuri bahwa dia beroleh kebaikan Allah lewat keluarga Abram. Malah dia kurang ajar sama Abram, apalagi kepada Sarai, saudara. Wow, saudara. Dia marah, dia menghina kepada Sarai. Dia kembali pasti tidak taat. Kalau dulu diperintah, Hagar, cuci kaki, cuci baju, ya nyonya. Hagar, nyapu, misalnya begitu. Oh ya nyonya, sekarang diperintah sama Hagar. Aku ini loh yang punya anak. Aku yang hamil. Ojo wani-wani kowe ya. Ojo wani-wani kowe ya. Aku ini loh jadi istri. Nanti kamu disepakno sama Abram, aku jadi istri yang sah. Saudara, marilah saya mengajak saudara dan saya, jadi anak Tuhan itu ojo mulai sombong. Kalau saudara dan saya itu dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Kalau saudara mulai bertumbuh di dalam kerohanian, jangan merasa tinggi hati. Jangan merasa mensombongkan diri. Kenapa? Itu semua adalah kasih karunia. Tanpa kasih karunia dari Abram, Hagar tidak ada artinya sama sekali. Sudah dimasukkan dalam keluarga Abram, dia bertumbuh dalam keluarga Abram, dia bisa hamil, kurang ajar, saudara. Ya saudara ya, ada satu ayat, 1 Korintus pasal 11, maaf, 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus 11 ayatnya yang kedua. 2 Korintus 11 ayat 2. Yuk baca ya, baca. 2, 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki, membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Rasul Paulus kepada orang-orang di Korintus, dia mengibaratkan jemaat Korintus itu sedang dididik, diajar supaya bertumbuh, berkembang. Nantinya kamu saya tunangkan, aku persiapkan engkau menjadi mempelai Kristus. Nah, Hagar telah dipersiapkan oleh Abram sama Sarai. Dia buat sedemikian suasana rumah tangga, bagaimana sifat keluarga di Abram itu. Dia punya anak, dia bisa hamil dan punya anak tuh nantinya. Dia mulai sombong. Saudara dan saya itu bersyukur. Maaf, mungkin apa di sini ada orang Yahudi, saudara? Apakah ada orang Yahudi di sini? Saudara memang orang pilihan Allah. Saya bukan orang Yahudi, saudara. Yesus datang sebenarnya orang Yahudi. Tapi kalau saudara dan saya bisa percaya Yesus
bisa beribadah kepada Yesus, mengalami kuasa Allah, itu kasih karunia. Jadi jangan menyombongkan diri. Jangan menyombongkan diri. Kenapa? Semua karena kebaikan Allah. Ya, saudara dan saya telah dipilih Tuhan. Ditetapkan Tuhan jadi calon mempelai Kristus. Calon, belum mempelai, masih calon saudara. Jadi jangan sombong, sekarang maju terus. Sampai melaku terus saudara. Tak jalan mundur soalnya. Ya, ayo kita baca. 16, Kejadian 16, ayat 6, 7, 8. Ayo, 6, 7, 8. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Kata Abram pada Sarai, hambamu itu ada di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari. Ini loh. Karena mulai kurang ajar pada nyonyanya, Hagar kurang ajar sama Sarai, dia tidak punya ketaatan dan penundukan diri kepada nyonyanya. Alkitab berkata, Abram setengah bingung. Satu sisi adalah istri, yang satu sisi adalah madu. Yang istri tidak punya anak, yang madu punya anak, punya masa depan. Bingung, pilih ini atau pilih ini? Pilih ini atau ini? Maka di tengah-tengah kebimbangan ini, Abram ini kayak tidak punya pendirian. Pria-pria tidak punya pendirian, harus punya pendirian. Melo nanti dikasih pendirian. Ini loh, Abram tidak punya pendirian. Dia bilang, wes bu, terserah kamu lah sekarang. Ame buat apa no ini budakmu ini? Ame buat kapano ini Hagarmu ini? Alkitab mencatat, lalu Sarai menindas Hagar. Haleluya. Saya mau katakan kepada saudara dan saya, mari kita melihat apa yang dibuat oleh Hagar sehingga menjadikan Sarai marah. Dia bully itu si Hagar. Dia tindas itu Hagar. Dia susahkan itu Hagar. Dia membuat Hagar jadi, aduh, ngelus dodo, saudara. Itu loh dibuat oleh Sarai kepada kejam seorang ibu. Lebih kejam ibu tiri daripada ibu kota katanya. Tapi ini Hagar, saudara. Hagar dimarah sama istri dari Abram, Sarai. Nah, karena disusahkan oleh Sarai, Hagar ini pergi meninggalkan. Wes, Babah, aku mau pergi keluar dari rumah tangga ini. Aku mau pergi dari kemah Abram. Aku mau pergi dari persekutuan. Aku mau pergi meninggalkan Abram, meninggalkan Sarai. Aku mau pergi. Nah, kalau zaman dulu tidak ada mall, saudara. Tidak ada mall. Yang ada itu padang belantara. Jadi jangan kaget. Hagar, dia lari ke padang belantara. Pasal yang ke-16 ayat 7. Ayo 7, ayo mas. 2, 3. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat satu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. 8. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Sampai situ dulu. Ini pertanyaan dari malaikat. Jadi waktu Hagar ini pergi, minggat dari rumah Abram, saudara, Tuhan itu masih bermurah hati. Saya mau katakan, kalau saudara toh meninggalkan Tuhan, ojo kaget. Engkau ada malaikat teko ngemarani saudara. Ya sudah, mungkin gak kelihatan malaikat gede, enggak. Ada saja yang Tuhan kirimkan untuk mengingatkan saudara dan saya. Allah cinta saudara dan saya. Dia tidak kepingin engkau yang telah dipanggil keluar dari Mesir kayak Hagar. Engkau telah masuk dalam keluarga Allah, engkau hilang. Nggak kepingin Allah itu. Makanya dia tanya, suruh malaikat temui Hagar. Petuono itu Hagar. Yang di Tuhan, ikut yang padang belantara kono. Bayangkan malaikat itu bisa tahu di mana Hagar berada. Padang belantara itu ombo, panas, gersang, kering, ndak ono yup-yupane,
Tidak ada AC ini, saudara. Tapi malaikat Tuhan bisa menjumpai Hagar. Dan dia tanya gini, Hagar, dari manakah datangmu? Dari manakah datangmu? Eling tah kamu ini tekan di asale. Eling tah Hagar, kamu ini dari mana dulu? Kok bisa sampai sekarang ini seperti sekarang ini? Kamu itu dulu dari mana? Ini sudah pertanyaan malaikat ini menjadi juga perenungan buat saya dan saudara. Sewaktu kita mulai marah, sewaktu kita mulai jegot, mulai meninggalkan Sarai, meninggalkan Abram, meninggalkan persekutuan dengan Allah, lalu kita pergi keluar, meninggalkan persekutuan rumah Allah, persekutuan rumah Abram. Tuhan tanya sama saudara dan saya, kamu dari mana dulunya? Eling tah, kamu dulu dari mana? Jawabannya, aku dulu meninggalkan Sarai nyonyaku. Enggak, itu bukan jawaban. Seharusnya dia Hagar berkata, aku dulu budak. Enggak ada harganya sama sekali. Aku ini dulu budak. Yonatan, dari mana kamu dulu asalnya? Oh, Surabaya Om. Enggak, saya tanya. Kok bisa sampai sekarang kamu bisa ada dalam persekutuan rumah Allah? Kamu dulu dari mana? Ada teman-teman sel yang saya bilang sama saya, aduh Pak Bes, dulu hidup saya itu amburadul gak karuan. Itu loh orangnya ada di sini. Dulu gak karuan Pak Bes. Apa dosa mau limo itu saya lakoni kabeh. Mau limo maling, madon. Maling, madon, mabuk. Ini loh orangnya ada. Maaf ya Pak ya. Maaf. Tapi ini firman Tuhan. Elengo kamu itu dari mana? Nek kamu sekarang sampai hari ini masih ada di dalam keluarga Abram. Mbok ngucap syukur. Ojo ninggalno. Mau kemana kamu Hagar? Ayo tanya sudah. Misalnya sudah tersesat di padang belantara. Mau kemana kamu? Embo ya. Kayak kan orang kalau meninggalkan rumah kan tidak tahu kemana ya. Embo, kemana kakiku melangkah aku akan pergi ke sana. Wow. Ini ya Hagar. Makanya malaikat Tuhan itu God is good all the time. Allah itu baik. Meskipun jawaban Hagar ini tidak masuk akal. Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Ayat 9. Ayat 9. Ayat 9. Ayo baca 2, 3. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu. Meskipun kamu ditindas. Ditindas itu baik. Ada ayat bilang gitu. Seorang itu ditindas itu baik. Supaya dia mengenal kebaikan-kebaikan Allah. Hagar, balik oh. Aku kok disusahno, aku ditindas, aku dibully, aku digepui. Balik oh. Hagar, balik oh. Aku tidak dikasih makan, aku nanti dipecuti, aku dihukum. Balik oh. Saya mau katakan pada pagi hari ini saudara sekalian. Di rumah Abram ada kelengkapan semua. Tidak mungkin rumah kemah Abram orang soge. Waduh hari ini maaf ya kita tidak makan saudara-saudara. Tidak ada. Kemah Abram itu limpah. Ingat anak bungsu yang lari dari bapaknya di negeri yang jauh. Dia ngedepi makannya babi. Delok babi ya dimai makan. Aku gak diwenehi makan. Dia mau minta digepuk sama babi. Ojo, itu aku. Terus dia bilang, maka teringatlah ia kepada bapaknya. Oh, ini. Saudara baleo sama Tuhan. Di rumah Abram itu ada makanan tersedia. Di rumah bapakku ada limpah-limpah makanan untuk budak-budaknya. Sedangkan aku di sini, aku kelaparan tidak bisa makan apa-apa. Hari ini saya mau katakan mungkin kepada saudara-saudara yang melihat
firman Allah ini lewat YouTube, balik sama Tuhan. Kembalilah sama Tuhan. Dia itu sumber segala kehidupan saudara. Jangan keraskan hati. Jangan keraskan hati. Bapak, aku pokoknya dewean di sini di padang gurun. Wong di padang gurun kok seneng. Padang gurun itu kering, panas, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada konco lagi. Waduh, saudara. Tapi di rumah Abraham itu ada kelimpahan makanan, ada kelimpahan minuman, ada teman-teman yang bisa saling berfellowship satu dengan yang lain. Lalu apa kamu tinggal di padang belantara? Baliklah ke rumah Abraham. Ya aku nanti dikepui, aku nanti dipecuti, aku nanti disambleki. Tidak masalah. Belajarlah untuk taat. Belajarlah untuk penundukan diri. Obedience. Obedient. Teman-teman Elohimers semua, O-nya itu Elohim. Elohim. Obedient. Obedient itu tidak enak buat daging, saudara. Tidak enak. Saya mau katakan sama saudara, kalau obedient terjadi dalam diri saudara, itu tidak enak untuk daging. Hagar itu bilang tidak enak, aku nanti pulang, aku digepui, nanti pulang aku udah dikasih makan sego karak yang atos. Tidak mungkin, aku mau. Taat, nurut, tundukkan diri. Memang itu tidak enak, tapi aku punya rencana. Ini, aku punya rencana, Hagar. Nek kamu rajin, tetap setia, tetap mengikut, taat pada bosmu, pada nyonyamu dan Pak Abraham, nanti kamu itu punya anak. Nanti kamu punya anak. Nek punya anak, itu bicara masa depan. Engkau punya pengharapan. Kamu punya pertolongan. Ya toh? Itu loh. Malaikat bilang gitu. Jadi balik aku udah enak. Masa di padang belantara enak? Makan apa kamu di sini? Meyu? Tidak ada makan apa-apa, saudara. Tapi ini loh, saudara. Waktu malaikat ngomong, firman itu datang lewat telinga. Dia baca firman, masuk di hati, menjamah hati. Saya mau bicara pada pagi hari ini. Tangkaplah firman Allah. Jangan sendirian di luar sana. Anak bungsu hilang jauh. Sekarang anak sulung. Ingat cerita anak sulung ya. Anak sulung ingat ya. Anak sulung. Waktu bapak ini pesta ini dulu. Tari-tari gitu. Tari gitu. Zaman dulu kalau pesta kan nari-nari. Anak sulung di mana? Alkitab berkata, tetapi anak sulung itu tidak mau masuk. Dia tinggal di luar, ngobrol sama konco-konconya pengerja-pengerja. Dan dia bilang apa? Ada apa aku masuk? Jengkel aku. Biar bapak tahu, aku jengkel, aku marah. Biar dia mau, biar dia tahu kalau aku marah. Dia tidak masuk ke dalam, di dalam makan ayam goreng, makan capcay, ayam pecel. Dia di luar, makan angin. Makan angin, saudara. Loh gitu loh. Tapi Alkitab itu memang betul-betul Tuhan itu gini. Bapak itu udah nyuruh kacungnya, anak buahnya. Farvin, kamu keluar ya. Ya Om, Pak. Ngapain? Kasih tahu itu anakku. Suruh masuk. Dia nggak masuk, tak seret. Enggak. Dia nggak nyuruh Yonatan. Dempal. Ayo wong loro rono, seretan. Enggak. Bapak itu keluar. Temui anaknya. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Apa yang aku punya, itu kamu punya. Anakku, bacan. Ini enggak percaya omonganku, dipikir aku bujuk. Lukas 15. Lukas 15. Maaf ya bapak-bapak di multimedia, saya melanggar hukum Taurat. Karena tidak ada dalam catatan saya itu.
ayat 31 itu. Kalau sudah baca ayat 30, 29, 30, anak lanang ini, anak sulung ini ngomel, bapak ini gini. Wes, meneng. Nah, yang aku ngomong. Pasal yang ke-15 ayat 31. Ayo Mas. Ayo. Baca 2, 3. Kata ayahnya kepada anak sulung, anakku, engkau selalu bersama-sama aku. Terus, dan sudah mau saya kasih tahu. Renungkan bagian terakhir. Segala kepunyaanku, kepunyaan Bapak, itu punyaan. Mau kurang kamsia apa sama tuh Bapak itu. Segala kepunyaanku. Bukan soal makanan di meja makan itu, bukan. Bukan soal nanti Bapak ngetono duit, ngetono perhiasan, bukan. Segala kepunyaanku. Nanti setelah di rumah renungkan ayat ini. Saya kasih PR. Segala kepunyaan Bapa itu kepunyaanku. Masa aku di luar kesepen, aku di luar gemerungsung hatiku, di luar aku kepanasan, di dalam rumah Bapak ada AC, ada ayam goreng, ada es campur, ada apa lagi? Segolodeh ya. Aku di sini kelaparan. Aku susah. Dengar saudara, pagi hari ini mau ada kabar baik buat saudara dan saya. Belajarlah untuk taat, obedient kepada Tuhan, juga kepada leaders saudara, otoritas saudara di sini. Dia tidak akan pernah memberikan makanan yang jahat buat saudara dan saya. Belajarlah taat dan penundukan diri. Saudara akan lihat, engkau disediakan makanan di hadapan orang banyak. Itu ayatnya juga sama. Mazmur 23 itu. Dia bilang apa? Engkau menyediakan bagiku makanan di depan musuh. Iki musuhnya bengkeran. Awas tak tembak. Tuhan teko keimangan. Saudara enak-enak makan, di situ merongkol hati ini, marah. Itu Tuhan saudara. Ini kurang kam siapa? Tidak mau masuk. Hagar, masuklah, kembalilah ke rumah nyonyamu. Memang engkau akan disusahkan, engkau akan mengalami aniaya, engkau akan dibully, engkau akan mungkin dipukul, tapi itu akan engkau harus tanggung semuanya itu. Engkau tetap harus penundukan diri dan engkau harus tetap setia kepada Dia. Saya mau katakan sama saudara pagi hari ini, tidak selalu saudara dan saya itu terima berkat terus. Tidak. Kadang-kadang Alkitab itu juga memberikan kita itu seperti firman Allah pada Ayub. Engkau memberi aku kelimpahan, tapi juga tidak jarang Tuhan juga memberi kita kesusahan. Tapi dengan tujuan supaya saudara makin dekat sama Dia, makin mengenal kepada Dia. Ayo Hagar, balik Saya bisa gambarkan waktu Hagar itu dia mulai doprok asalnya di padang belantara, tidak ada pohon, tidak ada pohon beringin, ya, meniup, menaungi Hagar, tidak. Dia mulai jalan, panas saudara, tidak ada padang gurun itu naik, tidak ada. Kalau sekarang ada padang dipakai di laut padang belantara, kalau dulu tidak ada, ya jalan. Kembali ke rumah Abram, di sana menanti nyonyanya yang galak. Ibu-ibu aja galak-galak ya. Ini loh saudara. Dan heran. Waktu dia taat pada firman Allah, kata malaikat itu, Alkitab bilang, pasal yang ke-16. Ya, yuk baca ya. Pasal 16. Ayat ya yang ke-13. Mulai ayat 9, 10, 11, 12.
Sejak itu Hagar tidak ngoceh. Sejak itu Hagar tidak ngomel, tidak komplain sama Allah. Dia tidak marah, menjelek-jelekan nyonyanya, tidak. Firman Allah bilang ayat yang ke 15 Mas. Yuk baca. 2, 3. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram. Dan Abram menama dia dilahirkan Hagar itu Ismail. Wow, saudara. Ini loh berkat kalau orang mau tunduk dan taat. Saya mau katakan kalau sudah mau taat dan tunduk, ada berkat disediakan Allah. Firman Allah berkata gini, hai istri, apa? Halo? Hai istri, taatilah, tunduklah pada siapa? Pak Lurah, Pak RT? Enggak. Sama siapa? Suamimu. Mungkin ada istri-istri yang gajiannya itu lebih tinggi dari sing laki. Ada. Di sini tidak ada, di sana banyak. Ada laki perempuan istri itu kalau dapat bayaran hari tanggal 31, 26 itu Pak, bayarannya lebih kandel. Suami ini saya ingat. Ini. Tapi ayat itu tidak berkata kecuali kalau engkau bayaranmu tinggi, enggak. Kecuali kalau kamu itu adalah ini, enggak. Alkitab cuma bilang, hai istri, tunduklah pada suamimu. Istri-istri, Elohim mau taat sama suamimu? Halo? Ini kita sing amin cuma satu tok. Kuatnya tiba-tiba meriem soalnya. Meriemnya kapal selam. Sfera ini punya meriem kapal selam. Saudara mau dengar firman Allah? Nurut firman. Karena ketaatan, menundukkan diri itu mendatangkan berkat. Percaya saya. Ini resep kuno, tapi cespleng. Saudara taat firman, nunduk pada firman, pada Allah, pada otoritas, saudara diberkati Tuhan. Kelihatannya ini, oh Pak itu biasa, memang ngono Pak, ya itu resep kuno, tapi cespleng. Begitu saudara dan saya itu tunduk pada suami, istri-istri tunduklah pada suamimu. Hai suami, kasihilah istrimu. Saudara, marilah saya dan anak jemaat Tuhan GBD Elohim, belajarlah untuk nurut apa kata firman Allah. Karena firman Allah itu menjadi bagian kehidupan saya dan saudara. Kalau saudara taat firman Allah, maka berkat Tuhan juga tersedia oleh firman Allah. Lihat aja Hagar ini loh. Dia taat sama Tuhan, firman Tuhan, maka dia mendapat berkat dari firman Tuhan. Engkau akan punya seorang anak laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Saya tidak bicara soal keledai liar ini saudara. Tapi saya mau katakan pada saudara dan saya pada pagi hari ini, belajarlah untuk taat dan nurut pada firman. Obedient, to obey the authority. Belajarlah taat dan nunduk kepada otoritas. Dalam rumah tangga, saudara taat pada suami, anak-anak, istri, taat pada suami. Di dalam satu lingkungan yang kecil, saudara taat pada perintah daripada RT, RW. Di dalam lingkup lebih besar dalam pelayanan GBD, saudara taat pada gembala saudara. Saudara ada dalam lingkungan care, saudara taat kepada pimpinan care. Saudara dalam lingkungan lebih besar, dalam kabupaten negara Indonesia, saudara harus belajar taat. Taat ini saja itu gampang-gampang susah. Kenapa? Loh karena gini loh saudara, sejak Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, satu yang tidak bisa mereka terima dan mereka tidak bisa lakukan, taat. Sehingga waktu dia jatuh dalam dosa, benih ketidaktaatan itu mulai turun dari Adam, Hawa, terus anak-anak kabeh nak melu taat. Itulah sebabnya
Maka Yesus Kristus dikirimkan dan dia belajar taat kepada Bapaknya. Dia belajar taat sampai mati, bahkan sampai mati tersalib. Taat. Karena harus tahu bahwa semua apa yang kita ada itu semata-mata adalah dari Tuhan dan untuk Tuhan dan bagi Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Saudara, mau saya katakan, hidup saya dan hidup saya itu anugerah. Nek misalnya Abram ndak lunga Mesir, Hagar tetap jadi budak di Mesir, ndak ono regane. Tapi disampaikannya Abram ke Mesir. Kadang-kadang Tuhan itu juga membuat sesuatu situasi kondisi menjadikan ada satu kebaikan. Kok ya heran, ada kelaparan, terus Abram ini melakukan kelenuk-kelenuk lunga Mesir. Di Mesir ketemu sama Fir'aun. Sama Fir'aun dikai hadiah, budak. Jadi ya Hagar. Jadi kalau dipikir-pikir, Tuhan itu mengatur begitu rupa. Jadi kalau saudara dan saya bisa ada sampai hari ini, itu semua adalah kemurahan Tuhan. Ojo sombong. Ojo sombong. Kalau sombong diselentik oleh Tuhan. Semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita. Pelayan, aja sombong. Nek saudara bisa melayani Tuhan itu bukan karena kamu. Oh, saya titel ini Om, SHMM, MP, MPR. Bukan. Nek saudara bisa dipilih Tuhan, dilayakkan Tuhan, itu bukan karena kebaikanmu. Aja sombong, pelayan-pelayan, aja sombong ya. Aja pelayan Elohim, aja sombong. Termasuk saya bilang sama Pak Frank aja sombong. Loh ya, kalau Pak Frank mulai seberapa banyak hamba Tuhan, gembala itu mulai menyombongkan diri. Kayaknya bukan, inilah kerajaanku yang besar. Mulai dia jatuh. Nek saudara menyombongkan diri, saudara akan jatuh. Nek saudara jatuh dari pendek gini, jatuh sini paling gedebuk. Sing tiba bokong isik. Kenapa kalau anak kecil dipukul itu pakai rotan? Tuhan itu hebat. Tuhan itu memberi bantalan. Ini buat gepuk. Di sini. Tidak bakal mati. Tapi kalau anak itu dipukul di kepala, langsung kelesek mati. Tuhan itu baik. Nah, sampai sini tok jatuh. Itu bisa nahan. Tapi tambah dur mulai sombong, jatuh. Plek. KO. Gitu loh. Jadi saudara lihat itu, belajarlah untuk belajar taat. Memang taat itu tak enak buat daging, tak enak. Wis percaya aku, podo ae sabeh pendeta anu podo. Taat itu tak enak, tapi buahnya itu manis. Ketaatan itu tak enak buat pahit buat daging, tapi buahnya itu manis. Percaya saya. Lakonono, kau sudah diberkati Tuhan. Percaya saya. Karena apa? Saudara kalau mau belajar taat, nurut apa kata firman, memang daging tidak enak. Tidak enak. Tapi bagi rohmu hebat. Rohmu hebat. Itu saudara.